Kejauhan, berdiri sosok putih panjang seperti kain putih, tapi bergerak, bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya aneh, tidak seperti ditiup angin, lebih seperti menari, tapi kaku. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Bayangkan, kamu sedang jalan di pedesaan Jepang. Matahari terik, angin bertiup pelan di atas sawah. Lalu, dari kejauhan, kau melihat sesuatu. Berwarna putih dan bergoyang-goyang. Bukan orang, bukan kain, tapi tubuh tipis panjang, menari dengan gerakan aneh. Itulah yang orang Jepang sebut dengan kune-kune. Dan katanya, kalau kau melihatnya terlalu dekat, kau mungkin tidak akan kembali waras. Namaku Haru. Waktu kecil, aku sering menghabiskan liburan musim panas di rumah kakek, di desa kecil di prefektur Niigata. Suatu siang, aku dan kakakku bermain di dekat pematang sawah. Mataharinya terik dan udara panas. Kami duduk di bawah pohon sambil memandang ke arah ladang luas. Saat itulah, kakakku menunjuk ke tengah sawah. "Apa itu? Lihat," katanya. Di kejauhan, berdiri sosok putih panjang seperti kain putih, tapi bergerak, bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya aneh, tidak seperti ditiup angin, lebih seperti menari, tapi kaku. Aku hanya menatap sebentar lalu merasa tidak enak. Lalu kakakku terus memperhatikan. "Kayaknya itu orang, ayo kita dekati," ujarnya. Aku menarik tangannya. Jangan. Entah kenapa, hatiku terasa berat. Tapi kakakku tidak mendengarkanku. Dia melangkah ke arah sawah. Matanya tidak berkedip menatap sosok itu. Semakin dekat, wajahnya pun berubah. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan tubuhnya mulai ikut bergoyang, persis seperti kune-kune. Aku menjerit memanggil kakek. Lalu kakek pun datang dengan berlari. Dia langsung menutup mata kakakku dengan kain, lalu menyeretnya menjauh dari sawah. Saat itu, aku masih sempat melirik sekali, dan aku bersumpah, sosok putih itu tiba-tiba berbalik. Meski dari jauh, aku bisa merasakan tatapannya menusuk. Tubuhku gemetar, aku menangis keras. Kakek langsung membawaku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan rapat. Kakakku demam tinggi selama berhari-hari. Setiap malam, tubuhnya menggeliat, bergoyang seperti orang kesurupan. Dan sampai sekarang, dia tidak pernah benar-benar sama lagi. Setelah dewasa, aku baru tahu. Orang-orang desa menyebut makhluk itu kune-kune. Ada yang bilang dia arwah dari para petani yang mati kepanasan di ladang. Dan ada juga yang bilang dia sejenis roh jahat yang hanya muncul saat matahari terik. Yang pasti, kalau kau melihatnya dari jauh, kamu masih aman. Tapi kalau kau berani mendekat atau menatapnya terlalu lama, kune-kune akan membuatmu gila. Tubuhmu menari tanpa henti sampai mati. Jadi kalau suatu hari kau berjalan di pedesaan Jepang dan melihat sosok putih bergoyang di tengah sawah, jangan coba-coba untuk penasaran. Karena sekali kau menatapnya terlalu dekat, kau mungkin tidak akan kembali. Aku pun melihatnya. Di antara pepohonan, ada sosok tinggi menjulang. Tubuhnya kurus, terlalu kurus seperti tongkat. Dia mengenakan jas hitam, tapi yang membuat darahku beku adalah dia tidak punya wajah. Hanya permukaan putih polos, tanpa mata dan tanpa mulut.
Hai, ayah. Mana sih ini anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernahkah kamu merasa sedang diawasi saat berada di tempat sepi? Seperti ada sosok tinggi kurus yang berdiri di kejauhan, menatapmu meski kau tidak bisa melihat wajahnya. Di Amerika dan Eropa, sosok itu dikenal dengan nama Slenderman. Mereka bilang sekali kau melihatnya, kau tidak akan pernah benar-benar bebas darinya. Namaku Daniel. Aku tinggal di pinggiran kota Wisconsin, Amerika. Di belakang rumahku ada hutan pinus yang luas, gelap, dan sunyi. Sejak kecil, aku dilarang orang tuaku untuk masuk ke hutan sendirian. Katanya, banyak orang hilang di sana. Tetapi aku tidak percaya. Sampai suatu malam, saat aku berusia 16 tahun, aku dan 2 temanku nekat masuk ke hutan, hanya dengan membawa senter. Kami ingin membuktikan bahwa cerita itu cuma mitos. Awalnya, hanya sunyi, hanya ada suara ranting patah di bawah kaki. Tetapi, semakin jauh ke dalam, suasananya menjadi semakin aneh. Udara dingin, dan suara hewan malam tiba-tiba menghilang. Lalu, aku pun melihatnya. Di antara pepohonan, ada sosok tinggi menjulang. Tubuhnya kurus, terlalu kurus seperti tongkat. Dia mengenakan jas hitam, tapi yang membuat darahku beku adalah dia tidak punya wajah, hanya permukaan putih polos, tanpa mata dan tanpa mulut. Temanku berbisik panik. Itu Slenderman. Sosok itu tidak bergerak, tapi tiba-tiba kami mendengar suara berderak seperti ranting patah di sekeliling kami. Aku menoleh cepat, dan sesaat aku melihat tentakel hitam panjang keluar dari punggungnya, merayap ke arah pohon-pohon. Senter kami bergetar, lampunya mati hidup. Aku mulai pusing, kepalaku berputar, dan dalam sekejap, sosok itu sudah jauh lebih dekat dari sebelumnya. Aku menjerit dan lari sekuat tenaga bersama teman-temanku. Tapi meski berlari, aku selalu merasa dia ada di belakangku. Hening, tapi hadir. Malam itu, kami berhasil keluar dari hutan. Tapi sejak saat itu, hidupku tidak pernah lagi sama. Aku sering bermimpi buruk melihat sosok tinggi di ujung kamarku. Kadang saat berjalan pulang, aku merasa ada bayangan hitam di pepohonan. Orang-orang bilang Slenderman pertama kali muncul dari forum internet pada 2009. Awalnya itu dianggap karakter fiksi. Tapi setelah itu, banyak laporan orang yang benar-benar melihat sosok tinggi kurus di hutan, bahkan di jalanan malam. Beberapa kasus mengerikan terjadi. Anak-anak mengaku dipanggil Slenderman, lalu hilang. Dan ada juga yang melakukan kekerasan, katanya atas perintahnya. Mitosnya, Slenderman memangsa anak-anak dan orang muda. Dia tidak membunuh cepat, tapi menghantui, membuat korban kehilangan akal, sampai akhirnya menghilang begitu saja. Jadi, kalau kau berjalan di hutan atau melewati jalan gelap sendirian dan melihat sosok tinggi kurus tanpa wajah, jangan menatapnya terlalu lama, karena mungkin dia sudah menatapmu lebih dulu. Dia menari, gerakannya aneh, patah-patah, seakan tubuhnya tidak normal. Tangannya melambai-lambai, kakinya menghentak aspal dengan ritme kasar. Aku berhenti. Hai, ayah. Mana sih ini anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel
Mani masih. Biasa. Bayangkan kamu pulang larut malam di jalan yang sepi. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang wanita yang menari. Gerakannya aneh, kaku, tapi terus mendekat ke arahmu. Banyak yang mengira itu hanya orang gila. Tapi di Serbia, mereka menyebutnya dancing lady. Dan katanya, kalau dia menatapmu sambil menari, hidupmu bisa berakhir malam itu juga. Namaku Luka. Aku tinggal di Beograd, Serbia. Kejadian ini sudah beberapa tahun berlalu, tapi sampai sekarang aku masih merinding kalau mengingatnya. Waktu itu aku baru pulang kerja malam, melewati jalanan kosong dekat taman tua. Angin dingin berhembus, dan lampu jalan beberapa padam. Sunyi sekali, hanya ada suara langkah kakiku di aspal. Tiba-tiba, aku melihat sosok di kejauhan. Seorang wanita dengan gaun panjang yang lusuh. Rambutnya berantakan menutupi wajah. Dia menari. Gerakannya aneh, patah-patah, seakan tubuhnya tidak normal. Tangannya melambai-lambai, kakinya menghentak aspal dengan ritme kacau. Aku berhenti, pikiranku berkata untuk berbalik, tapi kakiku kaku. Semakin lama aku perhatikan, aku sadar wanita itu menari sambil perlahan bergerak ke arahku, dan kemudian dia menoleh. Matanya hitam pekat, wajahnya pucat, bibirnya menyeringai. Aku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Lalu dia bersuara, bernyanyi lirih dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Suaranya serak, menembus telingaku seperti bisikan setan. Aku mundur satu langkah, tapi saat aku melangkah mundur, gerakannya jadi lebih cepat. Tariannya semakin kacau, semakin liar, dan semakin mendekat. Aku panik, lalu berlari sekuat tenaga. Dari belakang, aku masih bisa mendengar hentakan kakinya di aspal, dan nyanyian menyeramkan yang terus mengikutiku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi akhirnya aku berhasil sampai ke rumah. Tubuhku gemetar, napasku tersenggal, dan saat aku melihat keluar jendela, setelah kejadian itu, aku mencari tahu tentang dancing lady. Konon, dia adalah arwah wanita Serbia yang mengalami nasib tragis. Ada yang bilang dia dibunuh dengan sadis oleh suaminya yang kejam. Dan ada pula yang bilang dia adalah pasien rumah sakit jiwa yang kabur, lalu menari hingga anjal menjemputnya di jalanan. Rohnya tidak pernah tenang, dan menari menjadi cara dia menyalurkan amarah sekaligus kutukannya. Orang-orang percaya kalau kau melihatnya menari, jangan pernah menatap matanya, karena begitu dia tahu kau melihatnya. Lalu tarian itu akan berubah menjadi tarian kematianmu. Jadi kalau suatu malam kau mendengar hentakan kaki di jalanan sepi dan melihat seorang wanita menari sendirian, berbaliklah sebelum dia sempat melihatmu.